bersama saya lagi. Perkenalkan, nama saya Christina Goliko, kelas 1C, NIM 21030200104, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mereview buku bab 9, Introduction to Sociology, Ethiopia Public Health Training Invitation. Pada bab 1, pengantar. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, sosios dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Definisi etimologi sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19, abad di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Konteks revolusioner besar dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro manusia masyarakat, yaitu proses dan fenomena sosial berlangsung pada tingkat skala kecil. Sedangkan sosiologi makro mempelajari aspek makro, yaitu struktur keseluruhan, fungsi, perubahan, pengembangan dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. 6 besar bidang kajian sosiologi adalah organisasi sosial dan teori sosial, perubahan sosial, masalah sosial, sosial proses, kelompok sosial, dan kontrol sosial. Belajar sosiologi memberi kita pengetahuan sosiologi imajinasi, cara yang mencerahkan untuk memahami kekuatan dan faktor yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Namun untuk metode, fokus, unit analisis, dan pendekatan berbeda. Disiplin yang paling dekat dengan sosiologi adalah sosiologi antropologis. Mereka berbagi perkembangan sejarah yang serupa, konsep, teori, dan pendekatan, walaupun berfokus pada masyarakat modern dan kuantitatif penelitian, dan yang terakhir berfokus pada masyarakat tradisional dan teknik penelitian kualitatif. Bab 2, masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki kesamaan budaya, yaitu kumpulan nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya, yang dihubungkan satu sama lain melalui rutinitas interaksi sosial dan status saling bergantungan dan peran. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai memiliki tingkat yang berbeda di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara, bagian, dan kelompok etika. Tergantung pada berbagai kriteria, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, seperti dunia pertama, dunia kedua, ketiga masyarakat dunia, dan dunia keempat, berdasarkan ekonomi pembangunan dan status sosial ekonomi secara keseluruhan, dan berburu dan meramu, penggembalaan, agraris, industri, dan masyarakat pasca industris, yaitu berdasarkan suksesi temporal dan mata pencarian utama. Istilah budaya mengacu pada seluruh cara hidup anggota suatu masyarakat. Budaya memiliki berbagai dimensi seperti materi dan non-materi, implisit dan eksplisit, organik dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan terbuka dan rahasia. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma. Aspek budaya seperti keragaman budaya, etnosentrisme, relativisme, budaya dan kejutaan budaya, kultural, universal, alternatif dan spesialisasi, dan ketinggalan budaya dan memimpin dibahas. Bab 3, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup, tidak pernah berakhir di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri sosial, kebutuhan kontak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak, dan
keperpanjangan ketergantungan dan bahasa. Penelitian sosialisasi telah mengidentifikasi mekanisme di mana sosialisasi terjadi. Ini disebut mode pembelajaran sosial. Mereka termasuk pengondisian klasik dan operan, identitas memukau, pemodelan setelah dan pemecahan masalah. Polanya sosialisasi bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Ada dua pola sosialisasi yang luas. Yang pertama, represif sosialisasi yang menitikberatkan pada punishment dan reward mekanisme menekankan kepatuhan anak, dan sosialisasi partisipatif yang berfokus pada anak-anak yang berpartisipasi dengan menekankan berpusat pada anak sosialisasi. Tujuan sosialisasi antara lain menanamkan dasar disiplin, menanamkan cita-cita sekaligus kedisiplinan, memberikan individu dengan identitas, mengajarkan peran sosial dan sikap mendukung mereka, dan keterampilan mengajar. Jenis sosialisasi utama adalah primer, masa kanak-kanak sosialisasi, sekunder, sosialisasi orang dewasa, desosialisasi, dan resosialisasi. Jenis kecil lainnya meliputi sosialisasi antisipatif dan sebaliknya sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan secara informal dan tingkat formal. Di antaranya sosialisasi informal melalui agen orang tua, saudara kandung, kelompok sebaya, dan hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk sikap, tujuan, gaya hidup, pengetahuan, dan perkembangan kepribadian secara keseluruhan. Agen resmi lainnya dari sosialisasi juga memainkan peran yang sangat penting, yaitu sekolah di berbagai tingkat dan media massa, di antaranya televisi menonjol sebagai agen paling kuat sosialisasi yang berkaitan dengan anak-anak, seringkali dengan negatif efek. Pada bab 4, organisasi sosial dan sosial interaksi. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara sosial dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial yang langgeng dan hubungan. Kehidupan dan pekerjaan yang layak lingkungan seseorang adalah kehidupan kelompok. Seperti kapal tidak berfungsi di luar air, manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama Manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama periode berkelanjutan, yang berarti waktu dalam isolasi dan dari konteks kelompok sosial. Apapun kita melakukan, mengatakan, berperilaku atau bertindak mendapatkan makna yang benar dalam konteks kelompok sosial. Kehidupan organisasi sosial dijelaskan dalam hal kelompok sosial, agregat, kategori. Kehidupan organik masyarakat disemen atau direkatkan oleh kekuatan interaksi sosial dan hubungan. Sifat dan dinamika sosial interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas. Institusi sosial dapat didefinisikan sebagai praktik yang didasarkan pada prinsip serupa yang menampilkan berbagai derajat keteraturan. Sebuah institusi sosial adalah satu kesatuan yang saling terkait, sistem peran sosial dan norma sosial, terorganisir seputar kepuasan kebutuhan sosial yang penting atau fungsi sosial. Kontrol sosial dengan demikian secara sederhana didefinisikan sebagai sebuah mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memastikan kesesuaian. Kontrol sosial juga merupakan setiap sarana budaya atau sosial yang dengannya pengekangan dikenakan atas perilaku individu dan dengan mana orang-orang berinisiatif untuk mengikuti tradisi dan pola perilaku diterima oleh masyarakat. Bab 5. Proses sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisir dari kelompok-kelompok manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang, pola perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui berbagai mode seperti kompetisi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses ini membutuhkan tempat secara terus-menerus di tingkat mikro dan makro. Mode proses sosial ini saling terkait dan masing-masing dapat menghasilkan yang lain, dan mereka terjadi dalam siklus tata krama. Stratifikasi sosial
Mobilitas sosial dan perubahan sosial adalah tiga aspek penting dari proses sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada klasifikasi masyarakat ke dalam strata sosial yang berbeda dan melibatkan ketidaksetaraan atau perbedaan gaya hidup dan standar hidup manusia. Mereka mengacu pada ketidakseimbangan kekuasaan dan distribusi yang tidak merata sumber daya di antara orang-orang. Kata stratifikasi adalah awalnya digunakan dalam geologi untuk membedakan satu jenis batuan dari yang lain. Ada dua bentuk sosial stratifikasi, yaitu kelas sosial dan sistem kasta. Yang pertama kelas sosial mengacu pada kategori orang memiliki strata yang sama-sama memiliki tingkat sosial yang kurang lebih sama standar ekonomi. Sedangkan sistem kasta adalah jenis tertutup dan kaku dari stratifikasi sosial. Posisi atau pangkat. Pangkat individu dalam strata atau kelompok-kelompok ditentukan oleh kuno, tradisional, nilai agama, norma dan prinsip yang kuat dan sulit diubah. Mobilitas sosial mengacu pada pergerakan individu dan kelompok dalam ruang sosial. Mobilitas fisik bukan sosial, mobilitas tetapi dapat berkontribusi pada mobilitas sosial. Sosial mobilitas mungkin vertikal atau horizontal dan intragenerasi atau antar generasi. Aspek dari proses sosial adalah perubahan sosial. Studi tentang perubahan sosial telah menjadi perhatian utama dalam disiplin sosiologi. Teori modernisasi berfokus pada gagasan tentang modernisasi adalah peningkatan kemampuan untuk lingkungan induk. Menurut teori ini, perubahan terjadi di masyarakat dunia ketiga ketika mereka berusaha untuk meniru masyarakat barat yang maju dalam berbagai hal. Aliran pemikiran konflik berdiri melawan sekolah dari fungsionalisme struktural. Menurut yang terakhir, konflik adalah faktor utama di balik perubahan sosial dan berguna dan diperlukan untuk perubahan. Bab yang keenam, tinjauan sosial patologi. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Mereka merujuk pada yang sakit kondisi masyarakat. Karena tubuh fisik menderita sebagai penyakit, masyarakat sebagai suatu sistem juga menderita dari berbagai patologi yang mengancam haknya berfungsi dan sangat ada. Sosiologi lebih suka menggunakan masalah sosial untuk patologi sosial. Masalah yang terbatas pada psikologis individu dimensi atau kelompok sosial tingkat mikro mungkin tidak merupakan masalah sosial itu sendiri, meskipun manifestasi dari kondisi masyarakat yang sakit. Beberapa masalah sosial memiliki sifat universal atau global, lainnya terikat pada tingkat ekonomi masyarakat dan perkembangan teknologi, sejarah, ekologi, sosial pengaturan politik, dan budaya. Beberapa masalah sosial adalah sehingga lebih merajalela di masyarakat industri dan lain-lain berlaku di masyarakat yang kurang industri. Masalah sosial utama di Ethiopia kontemporer kita termasuk kelaparan, prostitusi, pengangguran, narkoba kecanduan, tunawisme, pengemis, kemiskinan perkotaan, dan keledakan populasi serta kerusakan ekologi di antara yang lain. Masalah ini telah meningkat sejak dekade terakhir. Mereka adalah cerminan negara meningkat sejak dekade terakhir. Mereka adalah cerminan negara sejarah sosial politik, kepercayaan tradisional yang berbahaya, dan praktek, kemiskinan dan faktor alam antara lain. Bab 7. Metode pekerjaan sosial dan profesional kesehatan sebagai antigen. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan positif perubahan yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang. Individu, kelompok sosial atau komunitas mungkin menemukan diri mereka sendiri dalam segala jenis ketegangan, psikososial, keadaan sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka. Mereka disebut sistem klien. Itu membuat segala jenis sistematis dan teliti upaya membantu klien membantu dirinya sendiri disebut agen perubahan. Agen perubahan harus dipandu oleh fundamental prinsip-prinsip panduan metode aksi sosial atau pekerjaan sosial.
Agen perubahan bekerja dengan individu, yaitu kerja kasus, kelompok sosial, yaitu kerja kelompok, atau komunitas, yaitu organisasi komunitas. Mereka harus memperhitungkan kerja dasar, prinsip, dan pendekatan. Agen perubahan harus memainkan peran mereka sebagai katalis, pemimpin, penyelenggara, peneliti, pemandu, konselor, dan perantara. Dan mereka harus menjalankan tugasnya secara etis dan cara yang tepat secara profesional. Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai tentang teori dan peka terhadap budaya sistem klien, situasi sosial atau komunitas, kelembagaan pengaturan, ekologi, dan dimensi lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih.